Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video pesulap merah yang saat ini tidak percaya namanya sihir, saya akan membagi pengalaman saya waktu tahun 2019 yang lalu saya terkena sihir. Kejadiannya waktu itu ketika bulan 2 saya sempat konfrontasi dengan orang yang mengganggu rumah tangga saya. Saya kesakitan dadanya, kemudian saya berobat. Bulan 3 saya konfrontasi lagi dengan orang tersebut, tetapi saya lebih sakit daripada bulan 2 ditambah dengan kepala dan dada. Dada rasanya nyeri dan ada yang mengganjal. Kemudian saya ke dokter paru-paru. Saya di ronsen, dicek, ternyata tidak ada penyakit apapun juga. Pas akhir bulan 3 setelah saya konfrontasi dengan orang tersebut, istri saya pun sakit dan berobat ke dokter berkali-kali, tetapi istri saya punya feeling ini bukan penyakit biasa. Kemudian saya datang ke pesantren konsultasi ada apa, tetapi saya ditunjukkan kepada seorang kiai. Saya datang ke seorang kiai tetapi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya dikasih wapak dan air. Saya tidak mau yang namanya wapak-wapak dan air. Kemudian saya buang. Ketika istri saya sakit, saya mengaji bergantian dengan anak saya, ditambah dengan murotal kira-kira 2,5 jam. Di situ ketika istri saya kesakitan, maka timbullah keluar jinnya. Dia minta tolong, hentikan atau aku bawa istrimu. Jinnya mengancam seperti itu. Setelah jinnya tersebut keluar, maka saya mendatangi peruqyah syariah karena saya waktu itu tidak tahu gimana cara mengatasi bangsa jin. Kemudian saya minta tolong akan dikeluarkan waktu itu pada hari Kamis. Waktu itu saya ditelepon ketika istri saya kesurupan. Istri saya itu lari ke rumah temannya, bukan ke rumah, sebab di rumah tidak ada siapa-siapa. Di situ saya ditelepon dan dipanggil peruqyah syariah pada hari Kamis. Kemudian disepakati untuk datang lagi ke rumah, yaitu pada hari Minggu. Dan antara berselang hari Kamis dan hari Minggu tersebut, jin tersebut, saya bercakap-cakap berbicara. Ada kata-kata, aku kasihan kepada istrimu. Seperti itu, aku hanya suruhan dari tuanku. Aku bilang, kamu sekarang sudah bebas. Kemudian pada Sabtu malam Minggu, malam-malam dikirim lagi yang baru. Setelah dikirim jin yang baru, yaitu pada malam Minggu, istri saya mengaum seperti serigala. Ternyata dikirim adalah jin serigala waktu jam 1:30 malam. Waktu itu terjadi tahun 2019 bulan 5, yaitu minggu kedua atau 3 bulan puasa. Ketika itu bulan puasa. Pagi-paginya datanglah peruqyah syariah dan dikeluarkanlah jin serigala tersebut. Nah, karena setelah jin tersebut dikeluarkan, istri saya menjadi bolong. Dan banyak jin-jin yang masuk ke dalam tubuh istri saya, termasuk jin kuntilanak, genderuwo, pocong, dan lain-lain. Banyak sekali yang masuk dan banyak lagi. Setelah jelang beberapa hari kemudian, dikirim lagi jin yang baru, jin sihir yang baru. Dan terus berselang terusan seperti itu. Tapi dengan saya menyuruh istri saya agar mengaji, maka istri saya mengaji. Maka jin sihir tersebut merasa kepanasan dan minta dikeluarkan oleh saya. Tapi saya waktu itu belum tahu dan belum belajar. Akhirnya gimana cara mengeluarkannya? Dia minta ditarik dari belakang. Akhirnya saya keluarkan dan saya tarik. Jin tersebut sangat kepanasan dan sangat menderita karena kepanasan, karena waktu itu istri saya mengaji. Saya tarik.
Kemudian beberapa saat kemudian banyak lagi yang masuk, pocong, genderuwo, kuntilanak, dan jin-jin lain-lainnya. Tapi saya keluarkan. Nanti di akhir cerita nanti saya akan cerita mengenai cara mengeluarkan bangsa jin, gimana pemutusan hubungan dengan para jin dan lain-lain. Setelah itu, setelah hari raya, dikirim lagi jin baru, yaitu mengaku sebagai anak buah Nyai Blorong, Batara Karang, dan ular yang sangat ganas. Saya waktu itu minta tolong dengan seorang peruqyah juga, akhirnya dikeluarkan. Dan sangat banyak sekali ular dalam tubuh istri saya. Dan berselang kemudian banyak sekali yang masuk karena bolong, kemudian dikeluarkan lagi oleh saya. Dan kemudian dikirim lagi jin terus-terusan. Dan di antara jin mereka akhirnya banyak, ada juga yang saya muslimkan. Akhirnya saya belajar cara gimana meruqyah seorang, cara mengatasi orang yang kesurupan, cara mengatasi orang yang terkena sihir. Saya belajar dari para ustadz. Akhirnya insya Allah saya bisa. Waktu itu saya habis biaya cukup besar. Waktu itu saya minta tolong juga kepada salah seorang ustadz yang terkenal di salah satu TV, dan minta biaya yang cukup besar. Saya tidak mampu. Kemudian saya minta tolong juga kepada ustadz, minta biaya cukup besar juga, saya tidak mampu. Kemudian saya minta tolong kepada seorang ustadz untuk minta diajarkan. Akhirnya saya belajar cara meruqyah diri sendiri dan meruqyah istri saya. Insya Allah akhirnya saya bisa. Akibat bolong tersebut, banyak jin-jin yang masuk. Jin apa saja, baik pocong, genderuwo, kuntilanak, jin korin, jin kodam, jin muslim, banyak jin-jin yang lain. Dan orang-orang yang ngaku bisa menutup yang bolong itu bohong belaka. Saya pernah konsultasi dengan Pak Ustadz. Orang yang aku bisa nutup orang terkena sihir itu bohong. Tidak ada yang bisa menutup kecuali di pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya belajar. Di situ belajar, langsung praktek, langsung pengalaman. Saudara-saudara sekalian, ketika istri saya bolong, ada yang masuk bangsa genderuwo, pocong, dan kuntilanak. Kalian mengeluarkannya seperti ini. Kalian membaca bismillah. Ingat kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la wala quwata illa billahil azim. Tarik melalui mulut seperti ini. Tarik melalui mulut seperti itu. Ya. Tarik. Itu untuk jin-jin biasa seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain-lain sebagainya. Jin itu ada tingkat-tingkatannya. Untuk mengatasi jin sihir, kalian baca ayat kursi dan 3 kul huwallahu ahad, kul binas. Keluarkan dan keluarkan. Saya yakin saya bisa mengeluarkan jin tersebut. Dan untuk para peruqyah biasa menggunakan minyak bidara, daun bidara, atau garam Himalaya. Itu yang banyak digunakan oleh para peruqyah saat ini. Saya tidak menggunakan alat tersebut. Saya menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwata illa billahil azim. Kemudian tarik melalui mulut. Dan di badan saya juga yang ada, saya juga sering tempelin, maka saya membaca doa tersebut, kemudian saya keluarkan seperti ini. Ingat, tarik melalui mulut. Ya. Kemana-mana orang yang bolong terkena sihir akan masuk jin jenis apapun juga. Misalnya lewat jembatan, dia akan masuk sebangsa pocong dan lain sebagainya. Misalnya turun rumah kosong akan masuk bangsa genderuwo, bangsa kuntilanak, dan lain-lain.
jin burung, jin kelelawar, jin apa saja, banyak. Bahkan ke pasar pun akan masuk yang nama jin-jin pesugihan. Waktu itu saya pernah ditawarkan harta oleh jin pesugihan. Ingat, jin itu selalu berkata dusta. Jangan kalian percaya ya dengan jin. Jin adalah pendusta. Kalian jangan percaya. Seperti itu. Waktu itu saya menangani suatu kasus, itu istri saya diikat oleh dukunnya, yaitu tangannya. Untuk membuka ikatan kunci-kunci tersebut, kita membaca surat At-Taubat ayat 1. Bara'antum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Sambil bertanya kepada bangsa jin di mana dia ikat. Sambil baca surat At-Taubat ayat 1 tersebut, maka kita tarik, misalnya di tangan, di perut, di dada, kita tarik ikatan, kita tanya, sudah belum? Kita tarik. Insya Allah bakal bisa. Saya juga dulu pernah mencoba dengan minyak isi menutup istri saya sebelum saya bertanya kepada Ustadz. Ternyata minyak isim itu dalamnya adalah jin. Jin jenis, waktu itu jenis penghulu. Tidak semua orang bisa mengeluarkan jenis jin penghulu. Ya, tidak semua orang. Waktu itu saya menangani jenis penghulu dengan dalih induk melindungi. Saya tidak mau. Saya pengen badan dan tubuh istri saya itu kosong. Biarkan yang masuk nanti saya keluarkan. Saya tidak mau. Karena resiko. Saya tidak mau bersekutu dengan bangsa jin. Kemudian saya keluarkan. Kemudian dikeluarkan. Dan waktu itu ada masuk itu jenis jin korin. Ingat, manusia itu didampingi oleh 2 korin, yaitu dari bangsa malaikat dan bangsa jin. Yang sering masuk adalah jin korin, biasanya leluhur. Tanya baik-baik dan tolong keluar, jangan ganggu. Ya, saya mengeluarkan jin tersebut. Ingat, jin itu ada yang bisa membaca ayat suci Al-Quran. Untuk mengatasi jin yang bisa membaca ayat suci Al-Quran, kalian jangan menggunakan 3 kul dan juga ayat kursi. Jangan, nanti kalian akan ditertawakan oleh bangsa jin tersebut. Kalian gunakanlah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Jailani walillah. Keluar kamu, penghulu aku Syekh Abdul Qadir Jailani melarang kamu bangsa jin masuk ke tubuh manusia yang bernama si Anu, atau kamu akan binasa. Seperti itu, ditekankan ya, seperti itu. Ingat, ketika kita menghadapi bangsa jin, kalian jangan takut. Sesungguhnya bangsa jin itu akan takut kepada kita, orang yang beriman. Kalian jangan takut dan jangan marah. Kalau kalian marah, kalian tidak akan bisa melawan bangsa jin. Kalau kalian marah, cukup kalian bawa Al-Quran, buka ayat Al-Quran dan diperlihatkan kepada mereka, maka jin tersebut akan keluar. Kalau kalian marah, itu solusinya ya. Ingat, waktu itu saya minta tolong langsung kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'ma maulana wa ni'man nasir. Cukup Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. La wala quwata illa billahil azim. Tiada daya dan tiada upaya selain pertolongan Allah. Saya waktu itu minta tolong sama Allah langsung. Kalau kita melalui peruqyah kembali, kalau uang kita tebal sih tidak masalah ya, tapi kondisi keekonomian saya waktu itu sedang kurang, sudah terlalu banyak yang keluar. Seperti itu. Dan akibatnya sampai sekarang tetap masih ada ya. Makanya kalau seandainya ada jin dalam tubuh kita, setelah sihir kita akan bolong,
maka sering-seringlah. Pertama, kalian jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, mengaji, zikir, datangi majlis taklim, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan untuk yang sudah bolong akibat sihir, apabila kemasukan bangsa jin, misalnya jenis genderuwo, pocong, dan kuntilanak, kalian tidak bisa baca 3 kul dan ayat kursi. Kalian cukup ambil pertama daun kelor, ambil ujungnya ya ada daunnya, dipukul-pukulkan. Biasanya genderuwo itu sembunyi di antara di bawah perut, dipukulkan seperti itu. Dan untuk yang sudah bolong akibat sihir, apabila kemasukan bangsa jin, misalnya jenis genderuwo, pocong, dan kuntilanak, kalian tidak bisa baca 3 kul dan ayat kursi. Kalian cukup ambil pertama daun kelor, ambil ujungnya ya ada daunnya, dipukul-pukulkan. Biasanya genderuwo itu sembunyi di antara di bawah perut, dipukulkan seperti itu, insya Allah bakal keluar. Dan ada cara lagi, pertama dengan menggunakan bangle, diminumkan airnya cukup sedikit saja, dan menggunakan bumbu dapur, menggunakan ketumbar, digodok kemudian direbus dan diminumkan setelah dingin. Itu cara mengetahui ada jin atau tidak dalam badan seseorang, dan juga mengeluarkan dengan cara seperti itu ya. Selain dengan daun bidara, minyak bidara, garam Himalaya, daun kelor, bangle, dan kemiri, itu yang digunakan itu berada di sekitar kita, tidak jauh, banyak sekali di sekitar kita, salah satu saja. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.